Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Anda Rahma dengan NIM C1C02217 dari R12 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi informasi akuntansi. Pada mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu, yaitu yang pertama ada Ibu Dr. Wira Lestari, SEMSI, dan Bapak Dr. Yurmi Eka Putra, SEMSI. Langsung saja pada materi. Yang pertama yaitu ada teori komunikasi. Proses akuntansi itu sendiri adalah komunikasi informal dengan implikasi keuangan atau manajemen. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang akuntan yang efektif, seorang harus menjadi komunikator yang efektif pula. Komunikasi informasi tersebut berupa informasi bisnis yang harus disajikan oleh para akuntan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Informasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, ringkas, dan akurat. Menurut Gibson et al. 1995 mengatakan bahwa komunikasi itu berasal dari kata Latin, yaitu communis, yang berarti sama. Hal ini berarti adanya suatu pencarian kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dan penerima. Jadi, komunikasi dalam arti luas adalah proses bagaimana informasi dipertukarkan antara dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Lalu ada fungsi komunikasi. Menurut Robbins, komunikasi memiliki 4 fungsi utama dalam suatu kelompok atau organisasi. Yang pertama yaitu pengendalian, yang kedua motivasi, yang ketiga pengukuran emosional, yang keempat informasi. Fungsi terakhir yang dilakukan oleh komunikasi berhubungan dengan perannya dalam mempermudah pengambilan keputusan. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh individu dan kelompok dalam mengambil keputusan dengan meneruskan data yang dapat digunakan untuk mengenal dan menilai alternatif-alternatif pilihan. Lalu model-model komunikasi. Rogers dan Kincaid mengajukan model pemusatan komunikasi yang menekankan pada kesatuan informasi dan tindakan. Semua informasi merupakan konsekuensi dari tindakan. Melalui suatu pemrosesan informasi, tindakan mungkin menghasilkan informasi tambahan, tapi model tersebut tidak mempunyai awal dan akhir. Hanya yang saling mendefinisikan di antara partisipan yang memberikan makna kepada keseluruhan. Salah satu model komunikasi, model ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama yaitu sumber komunikasi, lalu pengkodean, pesan, saluran, penguraian, penerimaan, dan yang terakhir ada umpan balik. Hal-hal yang mendasar dalam komunikasi. Untuk memperoleh pengetahuan yang cukup akan komunikasi dibutuhkan adanya satuan pemahaman atas beberapa konsep yang mendasar. Konsep-konsep tersebut akan ditinjau secara khusus untuk melihat pola arus dari komunikasi, membandingkan jaringan komunikasi formal dan informal, menggambarkan pentingnya komunikasi nonverbal, memperhatikan bagaimana individu memilih saluran komunikasi, dan menghilangkan penghalang utama dalam komunikasi efektif. Yang pertama yaitu ada arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal dan lateral. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi komunikasi ke atas dan ke bawah. Komunikasi ke atas merupakan komunikasi yang mengalir ke suatu tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik, menginformasikan kemajuan, tujuan, dan meneruskan masalah-masalah yang ada kepada atasan. Lalu yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi tidak harus bersifat verbal untuk menghantarkan suatu pesan. Studi akademik tentang gerak tubuh disebut juga dengan kinetika yang merujuk pada sikap tubuh, konfigurasi wajah, dan gerakan tubuh lainnya. Tetapi studi ini merupakan bidang yang relatif baru dan lebih dipengaruhi oleh dugaan dan popularitas dan bukannya dukungan penemuan riset.
Yang ketiga yaitu ada penghalang komunikasi efektif. Beberapa penghalang utama terhadap komunikasi efektif yang perlu didasari yaitu penyaringan, resepsi selektif, defisit bahasa, penyaringan pengacuan pada pengiriman yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga tampak lebih menguntungkan di mata penerima. Penentu utama dari penyaringan adalah banyaknya tingkat dalam suatu struktur organisasi. Semakin banyaknya tingkat vertikal dan hierarki organisasi, semakin banyak kesempatan untuk penyaringan. Lalu ada variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi akuntansi. Yang pertama yaitu ada sumber. Ada dua aspek yang dapat mempengaruhi proses komunikasi yaitu kredibilitas sumber, kemasan antara penerima dan sumber. Kredibilitas sumber secara umum diakui bahwa semakin kredibel sumber dari suatu pesanan, semakin besar efektivitasnya. Efektivitas biasanya dipahami sebagai perubahan sikap ke arah yang disarankan oleh sumber. Akan tetapi, kredibilitas sumber merupakan suatu karakteristik dari sumber sebagaimana dipandang oleh penerima. Yang kedua ada pesan. Barlow mengidentifikasikan 5 elemen pesan yang sebaiknya dipertimbangkan ketika menganalisis komunikasi isi, organisasi atau struktur kode perlakuan elemen-elemen pesan. Elemen-elemen pesan itu sendiri adalah kata-kata, kalimat, paragraf, angka, sistemat, statistika, tabel, dan grafik lainnya. Lalu yang ketiga yaitu ada saluran. Jalur komunikasi merupakan alat untuk menyebutkan informasi. Stram 1973 mengelompokkan atau membedakan saluran berdasarkan 6 dimensi. Yang pertama yaitu ada pasca indera yang dipengaruhi, yang kedua peluang untuk umpan balik, lalu besarnya kendali penerima, jenis pengkodean pesan, kekuatan multiplikatif, dan pelestarian pesan. Lalu yang keempat ada penerimaan. Ketika menganalisis suatu situasi komunikasi, seorang perlu mempertimbangkan faktor-faktor mengenai penerimaan seperti latar belakang, demografis, dan budaya. Sikap sebelumnya, pengetahuan, pola perilaku, dan sistem lingkungan sosial di mana mereka akan menggunakan informasi tersebut. Lalu yang kelima ada umpan balik. Umpan balik merupakan pesan yang dikirim oleh penerima kepada sumber dalam menghadapi pesan awal. Umpan balik memungkinkan terjadinya pertukaran ide. Umpan balik memastikan komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman ide di antara individu dalam jaringan sosial atau organisasi formal. Kurangnya umpan balik adalah penyebab utama dari masalah efektivitas komunikasi. Selanjutnya yaitu ada masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Yang pertama yaitu penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Riset yang pernah dilakukan oleh Deborah Tannen memberikan beberapa wawasan penting mengenai perbedaan antara pria dan wanita dalam gaya mereka. Khususnya, ia mampu menjelaskan mengapa gender seringkali menjadi penghalang dari komunikasi luas. Yang kedua yaitu komunikasi yang benar secara politik. Kebanyakan orang menyadari secara mendalam mengenai bagaimana pemendaharaan katanya telah dimodifikasi untuk mencerminkan ketetapan secara politik. Tetapi ada sisi buruk dari ketepatan politik. Ketepatan ini menyusurkan pembendaharaan kata yang menyulitkan orang-orang untuk berkomunikasi. Komunikasi, lalu yang ketiga yaitu komunikasi lintas budaya. Komunikasi yang efektif sulit dilakukan pada kondisi terbaik. Faktor-faktor lintas budaya jelas menciptakan potensi masalah komunikasi meningkat. Seorang penulis telah mengidentifikasikan 4 masalah spesifik yang dikaitkan dengan kesulitan dalam komunikasi lintas budaya.
Baik, sekianlah penjelasan dari saya mengenai komunikasi informasi akuntansi pada mata kuliah akuntansi keperilakuan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.